Birahi, gangguan atau penyakit yang sering muncul ketika birahi itu ada dua. Yang pertama namanya nymphomania atau hypersex. Jadi dia birahi secara terus-menerus karena kadar estrogennya tinggi. Jadi indikasinya dia ada kista di ovarium. Menyebabkan birahi terus, dikawinin nggak pernah jadi. Karena estrogennya terlalu tinggi, progesteronnya rendah. Progesteron itu hormon untuk kebuntingan, estrogen hormon untuk birahi. Kalau ini harus treatment hormon. Semisal teman-teman punya kucing kok birahi terus nih, hypersex. Kawin-kawin terus nggak jadi-jadi. Dicek ke dokter, minta treatment hormon. Yang kedua, silent hit. Ini lawannya dari hypersex. Dia tidak menunjukkan tanda birahi. Cuma kalau ada pejantan deket, dia sudah puncak birahinya, mau dikawinin. Kadang kita nunggu-nunggu kok nggak birahi-birahi, nggak digabung-gabung. Kalau ini kadar estrogen di dalam tubuhnya itu rendah. Atau bisa juga sebagai indikasi ada masalah pada rahim. Penyakitnya apa? Pyometra. Seolah-olah tubuh merasa bunting. Jadi dia nggak birahi. Kebuntingan rata-rata 56 sampai 68 hari, bahkan ada yang sampai 72 hari. Di masa kebuntingan dia perlu yang namanya omega 3, omega 6, taurin. Dikasih fish oil boleh. Omega 3, omega 6 paling banyak didapatkan dari fish oil. Nutrisi spesifik ada asam folat atau vitamin larut dalam air, beta karoten dan elemen lain seperti mineral-mineral. Dan di sini selama bunting, teman-teman yang harus mindsetnya mulai dirubah nih. Biasanya ke dokter hewan, bunting hanya pengen tahu anaknya jumlahnya berapa. Sementara pada kucing itu agak susah teman-teman kalau kita mau menentukan jumlah. Kenapa? Rahimnya 2, beda dengan manusia. Manusia rahimnya 1. Mau kita giniin, terdeteksi. Tapi kalau kucing ketika rahimnya 2, ya kalau posisinya pas sebelahan begini, kita USG, jumlahnya akan kehitung. Tapi kalau pas posisi rahimnya begini, kadang kehitung ulang. Makanya kenapa kadang dokter memberikan estimasi. Yang terlihat 3 ekor tapi kemungkinannya anaknya 2-4. Karena rahimnya ada 2. Terus yang kedua yang perlu teman-teman gali ketika USG, jangan cuma sekedar itu. Anaknya berapa, sehat apa enggak. Tanyakan, dok ukurannya normal enggak, seragam tidak. Karena jumlah anak lebih dari 1. Jadi kita harus memastikan ukurannya seragam. Kenapa? Untuk kita mengevaluasi pakannya sudah sesuai dengan kebutuhan belum. Kadang ada ukurannya yang berbeda, menyebabkan nanti ketika lahiran sungsang. Karena yang satu kebesaran, yang satunya kurang nutrisinya. Semisal ukuran anaknya berbeda, tips dari saya nih, biar lebih cepat selain upgrade pakan, adalah menggunakan dada ayam. Kenapa? Dada ayam sumber protein yang tinggi. Untuk pembentukan massa otot membutuhkan protein. Jadi dada ayam boleh direbus atau dikukus, ditambahkan ke makanan mereka. Itu untuk mempercepat biar ukuran anaknya seragam. USG apakah cukup 1 kali? 1 kali boleh, tapi idealnya 2 kali. USG pertama nggak usah setelah kawin, nanti nggak kelihatan, buang-buang uang. Setidaknya minimal 3 minggu dari kawin atau 4 minggu idealnya itu udah mulai kelihatan. Terus kalau terlalu dini, kalaupun kelihatan bulat, teman-teman nggak bisa ngoreksi. Ngoreksi apakah nutrisinya sesuai atau tidak nggak bisa. Tapi kalau udah mendekati 1 bulan, teman-teman bisa. Oh, ukurannya nggak seragam nih, masih ada waktu 1 bulan untuk kita koreksi. Oh, ada janinnya yang lemah nih, berarti di kemungkinan taurinnya kurang. Atau sumber nutrisi yang lain kurang, kita bisa tambahkan. Dan yang terakhir, mendekati masa lahiran. Minimal 56 sampai 68, sekitar 56 sampai hari ke-60 semisal nggak keluar di USG. Untuk memastikan takutnya nggak keluar-keluar karena kebesaran. Terus untuk melihat dia sudah di jalur peranakan atau belum. Jangan sampai sesar terlalu dini. Ada yang udah panik baru 60 hari, padahal maksimal 72 hari. Dok, disesar aja dok, itu kayaknya nggak bisa lahiran. Padahal belum waktunya. Yang terjadi apa? Anaknya kekecilan mati ketika disesar. Jadi USG yang terakhir untuk mengkonfirmasi
posisi anak, sudah di jalur peranakan belum. Kalau masih jauh ya jangan dipaksa buat sesar. Gitu ya. Jadi fungsi USG nggak cuma untuk menghitung jumlah anak.